Halo pemirsa, 18 orang tewas akibat bentrok di tempat hiburan di Sorong, Papua Barat. Sebagian besar korban tewas terjebak akibat kebakaran. Saya Nawaya Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serga. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran muda. 86. Kebakaran besar melanda permukiman padat di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Diduga penyebab kebakaran berasal dari jaringan kabel yang mengalami korsleting menyambar ke rumah warga. Kebakaran besar ini terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Saksi mata menyebut api pertama kali muncul dari jaringan kabel yang berada di dalam gang pemukiman yang diduga mengalami korsleting listrik. 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat dikerahkan untuk bisa memadamkan api yang bisa dikuasai 1 jam kemudian. Awalnya saya sedang bekerja, tiba-tiba ada kepulan asap hitam, itu yang kalau saya pikir itu dari kabel, ya kalau saya pikir, cuman untuk lebih jelasnya silakan ke TKP. Terbakar apa Bang? Permukiman atau apa? Permukiman. Berapa rumah Bang? Untuk lebih jelasnya di lokasi masih nyala sih apinya. Lebih dari 2? Lebih dari 2. Tak ada korban dalam kejadian ini. Kasus kebakaran ini masih dalam penanganan Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Diduga korsleting listrik sebuah gedung perkantoran 7 lantai di kawasan pusat perbelanjaan Mangga 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar. Tebalnya kepulan asap dalam gedung menghambat petugas mencari sumber api. Petugas pemadam kebakaran berupaya mencari sumber api yang membakar sebuah ruangan di lantai 7 gedung perkantoran kawasan pusat perbelanjaan Mangga 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pekatnya kepulan asap yang memenuhi hampir di seluruh ruangan. Tidak ada korban jiwa, kebakaran terjadi saat gedung perkantoran dalam kondisi tutup. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di ruangan lantai 7, tempat penyimpanan dokumen penting. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di tengah permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pelaku saling lempar menggunakan batu dan petasan. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di tengah pemukiman padat penduduk di Jalan Kartini 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan petasan. Beberapa kali petasan dilemparkan hingga menimbulkan ledakan. Aksi para pelaku ini juga dilengkapi dengan senjata tajam. Aksi tawuran baru berhasil bubar setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Belum diketahui penyebab dari tawuran ini, namun sejumlah rumah warga rusak akibat tawuran. Para petasan tuh kan kelihatan kan penyebabnya nggak jelas deh, katanya sih ada janjian segala macam yang melalui IG katanya kan. Yang faktor utamanya sih nggak jelas ya, cuman ya itu perlu diselidiki dari pihak aparat ya kan. Kenapa ini kejadian? Nah, bulan Desember itu hampir kejadian 4 kali kejadian. Aksi tawuran ini disebut warga kerap terjadi di lokasi yang sama. Akhir tahun 2021 lalu, aksi tawuran ini sempat menewaskan seorang penjual makanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Menghindari motor, sebuah bus angkutan umum syarat penumpang terguling masuk ke dalam parit sedalam 2 meter. Puluhan penumpang luka-luka, 1 orang diantaranya pelajar terpental dan sempat tertindih bodi bus. Evakuasi korban berlangsung dramatis dari dalam parit.
Kecelakaan bus terbalik yang terekam video amatir ini terjadi di Jalan Grobogan Blora di Desa Samirejo, Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Warga berupaya mengevakuasi seorang korban yang tertindih bodi belakang bus. Korban seorang pelajar SMA berhasil diselamatkan, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat bus syarat penumpang melaju dikejutkan dengan kondisi jalan yang padat. Menghindari tabrakan dengan motor dari arah depan, supir bus banting setir ke kiri hingga bus terguling 2 kali masuk ke parit sedalam 2 meter. Akibatnya 25 orang penumpang mengalami luka-luka. Menghindari motor, ya saya lurusin, tambah parah Pak. Saya buang ke kiri. Sepeda motor dari arah berlawanan? Ya dari depan saya. Kalau saya lurusin lebih dari 10 orang. Musibah tambah parah, saya buang ke kiri. Waktu itu bis dalam kondisi penuh? Ada 25 orang. Sebelum kecelakaan, saksi sempat melihat bus melaju pelan dalam kondisi oleng dan tak terkendali, lalu terguling. Luka banyak Pak, ada luka banyak, cuma dilakukan kejepit sih, tadi di bawah nggak apa-apa, cuman info ini yang saya dapat dari PMI katanya kritis. Berapa orang? 1 orang yang kritis tadi, cuma yang lainnya kan hanya luka ringan, luka berat aja. Proses evakuasi bus sempat mengalami kendala karena kondisi parit dan bahu jalan yang sangat rendah. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Blora menuju Grobogan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang hingga 2 jam. Supir dan kernet bus masih dalam pemeriksaan Satlantas Polres Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Aksi pencurian ban serep mobil di Medan, Sumatera Utara terekam jelas di kamera CCTV. Komplotan pelaku beraksi dengan membawa senapan rakitan. Aksi pencurian ban serep mobil pemadam kebakaran ini terekam jelas di kamera CCTV terjadi di salah satu hotel di Jalan Cirebon, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku dengan cepat menggasak ban yang terletak di bagian bawah mobil. Di lokasi lain, pelaku juga menggasak ban cadangan dump truck yang terparkir di bahu jalan. Dari kasus ini, Satreskrim Polsek Medan Kota berhasil mengamankan otak pelaku berinisial FN yang kerap beraksi di Kota Medan dan di luar Kota Medan. Dalam penangkapan ini, sejumlah barang bukti berhasil diamankan, diantaranya peralatan kunci yang digunakan saat menggasak ban dan sepucuk senapan rakitan. Pelaku mengaku telah 10 kali beraksi menyasar mobil yang terparkir di jalan. Yang bersangkutan ini sudah mengakui 6 kali perbuatannya dilakukan di Kota Medan dan 4 di luar Kota Medan. Nah, kemudian 3 TKP yang dilakukan di wilayah kami di Polsek Medan Kota. Polisi masih memburu 3 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Pelaku FN bakal dijerat pasal 363 terancam 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Aksi penjamret kalung emas seorang wanita di Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku menyadari wajahnya viral di media sosial dan mengetahui korbannya adalah tetangganya sendiri. Kedua pelaku meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dua pelaku penjamretan ini menyerahkan diri ke polisi setelah mengetahui aksinya di Jalan Besar Sai Alim Hasak, Asahan, Sumatera Utara, terekam CCTV. Dalam aksinya ini, pelaku berhasil kabur dan menjual kalung emas hasil jamretannya. Namun setelah menyadari wajahnya viral di media sosial dan korbannya ternyata masih tetangganya sendiri, kedua pelaku pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada korban. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku baru pertama kali melancarkan aksinya lantaran terdesak untuk membayar hutang dan keperluan hidup. Ketahui korban bersama dengan para kedua pelaku sudah melakukan perdamaian karena memang mereka adalah tetanggaan. Dan ketika kejadian, korban tidak mengenal bahwa pelaku itu adalah tetangganya dan tetangganya juga demikian. Setelah
viral di media sosial dan online, keluarga melihat ternyata korban itu adalah tetangga mereka, sehingga pihak keluarga bersama dengan pelaku mendatangi korban untuk meminta maaf dengan mendamaikan kedua belah pihak. Kedua pelaku pun berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Dua pria berkendara motor terekam CCTV melakukan aksi percobaan pencurian sepeda motor yang terparkir di Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Kunci letter T yang digunakan pelaku patah tersangkut di kunci kontak motor korban. Waktu subuh, ini pelaku mencoba. CCTV merekam dua orang pria berkendara motor berencana melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Jurang, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Satu pelaku turun sedangkan pelaku lainnya menunggu di motor. Saat melakukan aksi pembobolan, kunci letter T yang digunakan pelaku patah dan tertinggal di dalam kunci kontak motor korban. Pelaku yang panik kabur meninggalkan motor incarannya. Korban baru menyadari saat akan pergi ke pasar. Mau ke pasar, tapi ketika dia masukkan kuncinya itu nggak bisa. Ternyata itu sudah jebol dan sudah kunci dari pencuri itu sudah patah dan ketinggalan di situ. Gitu. Aksi pencurian kerap terjadi di lokasi yang sama. Warga berharap petugas kepolisian dapat menangkap pelaku untuk meningkatkan rasa aman masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Polisi memburu pelaku pembunuhan bermotifkan kalah judi di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pelaku yang juga seorang residivis terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Aksi penikaman ini terjadi di dalam gang di Jalan Fajar, Kuto Batu, Ilir Timur 2 Palembang, sempat mengejutkan warga. Aksi sadis pelaku terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Pelaku yang memegang senjata tajam usai menikam korban berupaya dilerai oleh seorang wanita. Dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi, pelaku berinisial DN 30 tahun merupakan seorang residivis kasus pembunuhan. Pembunuhan ini terjadi berlatar belakang masalah judi. Korban yang menang judi menolak permintaan pelaku untuk meminta uang hasil judinya. DN emosi hingga keduanya terlibat keributan dan ditikam sebanyak 3 kali. Pelaku yang juga teman korban kabur usai kejadian. Polisi masih memburu pelaku. Pada saat di kejadian, pelaku masih memegang pisau yang dia pakai untuk melakukan aksinya ini. Untuk identitas, nama sudah kita kantongi, namanya Dani, warga di Lorong Fajar itu sendiri. Polisi mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi terkait keberadaan pelaku. Polisi juga meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan seorang lansia hingga tewas karena dituduh mencuri mobil. Polisi memastikan motif para pelaku murni karena terprovokasi dan tidak terkait dengan latar belakang korban. Polisi resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka pelaku pengeroyokan seorang lansia hingga tewas di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Minggu dini hari lalu. Hasil pemeriksaan para pelaku penganiaya karena terprovokasi lantaran korban diteriaki sebagai pencuri mobil. Pelaku yang ikut mengejar dengan motornya memaksa korban keluar dari mobil, lalu ikut menganiayanya. Kalau para tersangka 5 ini sudah menyatakan bahwa motif mereka adalah terprovokasi karena adanya teriakan maling sehingga emosi, luapan emosi inilah yang tanpa mereka sadari, orang yang dihadapi adalah seorang lansia yang berusia kalau berdasarkan KTP lahirnya 1933, jadi kurang lebih 89 tahun. Hingga saat ini polisi menyatakan motif dari kasus ini karena terprovokasi dan tidak terkait dengan latar belakang korban. Namun, polisi masih mendalami kasus ini dan tidak tutup kemungkinan akan adanya penambahan tersangka lain.
Para pelaku bakal dijerat pasal tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Mandi di dekat istri tetangga seorang ASN tewas dianiaya dengan senjata tajam. Sergap segera kembali.